Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, khususnya yang hadir di masjid Rumah Sakit Harapan Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barakahnya kepada kita, sehingga harapan kita hidup dunia menjadi harapan yang senantiasa berharap, bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, sehingga dengan bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya para pimpinan, staf, karyawan, seluruhnya yang ikut dalam kajian hari Rabu yang diadakan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda secara rutin, yang kebetulan di hari Rabu ini bertepatan insya Allah tanggal 12 Zulqa'dah ya 1442, yang mana bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang disebut dengan Arba'atun Hurum dalam surah At-Taubah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Zulqa'dah bulan ini, kemudian Zulhijjah nanti, kemudian bulan Al-Muharram, bulan Al-Muharram. Setelah yang tiga ini nanti akan ketemu dengan bulan Rajab. Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari dalam kesempatan ini kita baca Al-Quran. Saya yang akan membacakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian cukup mendengarkan saja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang saya baca mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quranul Karim nanti di Yaumul Qiyamah. Amin. Dalam surah Al-Ahzab di ayat 41 yang akan saya bacakan. Judul dalam kesempatan kajian ini, mohon maaf saya lupa menyampaikan karena beberapa hal, yaitu tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 41.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an ini pada hakikatnya ketika dibaca merupakan ibadah. Ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an adalah merupakan salah satu ibadah yang bila ibadah dilakukan ada nilai pahala di dalamnya. Ketika dilakukan ibadah itu pada bulan ini, termasuk bulan Dzulqa'dah, maka nilainya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya para karyawan Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 di ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha wahai orang-orang, alladzina, ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Ini panggilan secara khusus terhadap orang-orang yang beriman. Kalau kita bagian dari orang yang beriman kepada Allah, masuk dalam panggilan ini. Di dalam Al-Quran itu ada panggilan yang sifatnya umum, panggilannya yang insya Allah kalau kita membaca Al-Quran akan menjumpai panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu panggilan secara am, secara umum, tidak panggilan secara khas. Manusia yang dipanggil oleh Allah untuk diingatkan seluruh manusia, baik manusia yang mengenal Allah ataupun yang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh dakwahi oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian panggilan yang kedua
ada panggilan secara khusus. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian selain di antara ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina kafaru. Kemudian ada panggilan secara khusus sebagaimana tadi dibaca, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan di sore hari ini agar kita mengambil faidah, mengambil keutamaan, mengambil manfaat dari kajian pada sore hari ini. Uzkurullaha, uzkuru, ingatlah kalian Allah kepada Allah. Zikra dengan mengingat Allah katsira sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ada mengingat terhadap ciptaannya, ciptaan Allah, seperti kepada diri kita. Siapa yang menciptakan kita? Kita bisa hidup di dunia ini. Kita sebelum hidup di dunia ini, hidup di dunia di dalam perut ibu. Sebelum di perut ibu, kita dihidupkan di alam ruh. Kemudian setelah di sini, kita akan dihidupkan di alam barzakh yang disebut di alam kubur. Ya, disebut di alam kubur. Nanti setelah di alam kubur akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di yaumul qiyamah. Dan kehidupan yang terakhir adalah namanya di akhirat, imma fil jannah wa imma finnar. Kehidupan manusia seluruhnya yang terakhir yang disebut wal yaumil akhir, yang disebut di hari akhir, yaitu imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Kalau di dalam salah satu ayat fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, ada sebagian sekelompok manusia berada di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal di dalam surga sudah pernah dibahas, bermacam-macam tempat, tidak hanya tempatnya di surga Firdaus semua, ya. Kemudian imma di dalam neraka sebagaimana yang dijelaskan di dalam banyak Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dalam mengingat ciptaannya, mengingat alam ini, adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, adanya ciptaan Allah semua yang kita lihat. Ketika kita mengingat, kita mengagungkan, kita mensyukuri. Bagaimana kalau tidak ada matahari, kalau tidak ada bulan? Bagaimana tidak akan terjadi siang dan malam? Makanya ketika kita bertamasya, rihlah, ya, kemudian jalan-jalan, itu bisa mendapatkan pahala. Rihlah itu, tamasya itu, ketika menikmati alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat gunung, melihat laut, ya melihat sekitarnya. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, ya. Inilah dalam perintah Allah dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dalam mengingat Allah, mengingat terhadap syariatnya.
Ada syariat yang wajib, ada syariat yang sunnah. Ya. Makanya dalam syariat Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya dalam arti wajib ini tidak boleh ditinggalkan. Seperti dalam berakidah yang benar, berkeyakinan yang benar. Akidah itu artinya keyakinan. Keyakinan dalam menetapi agama Allah itu berkeyakinan yang benar. Maka akidah ini dibahas dalam rukun iman yang 6. Tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain mengingat syariat Allah, seperti tadi mengingat syariat Allah terhadap perintah yang wajib, yang kedua adalah salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Diingatkan di 5 waktu. Setidak-tidaknya kita harus mengingat kewajibannya. Dan seharusnya kita sebagai muslim tidak ada alasan untuk tidak menunaikan, untuk menegakkan sholat. Apakah berupa sholat seperti tadi, sholat asar, nanti sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Kemudian mengingat Allah melalui zikir. Dalam kesempatan ini yang akan dibahas tentang berzikir kepada Allah melalui lisan. Selain mengingat Allah terhadap ciptaannya, mengingat Allah terhadap syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk di antara yang diwajibkan mengingat dalam mengurusi kedua orang tua. Setelah menunaikan kewajiban Allah, kemudian bagaimana dalam menunaikan kewajiban kita sebagai umatnya kepada Rasulullah SAW. Di antara dalam praktek ibadah apapun, yaitu wajib mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Kemudian di antaranya mengingat syariat Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua yang masih mempunyai kedua orang tua, dan tidak terbatas setelah wafat. Setelah wafatnya kedua orang tua juga diwajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun dalam berbaktinya tidak sama ketika masih dalam kondisi hidup bersama kita. Ya. Kalau hidup bersama kita perlu dikunjungi, perlu diajak bicara, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah wafat, tidak mungkin akan diajak bicara dengan kita. Paling tidak ada beberapa hal berbaktinya kedua anak atau keturunan kedua orang tua kepada kedua orang tuanya. Jadi keturunannya kepada kedua orang tuanya. Jadi putra putrinya bagaimana dalam hal berbakti. Kemudian kewajiban dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini dijelaskan ingat kepada Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya, termasuk sesudah asar ini. Mengingat melalui memuji Allah, mensucikan Allah. Di antaranya memuji Allah, alhamdulillah. Di antara memuji Allah, subhanallah. Di antara mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Kemudian bertawakal sepenuhnya kepada Allah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, atau mentauhidkan Allah dalam mengingat zikir la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu sabdanya, ahabbul kalam ilallah, ahabbul kalam ilallah
paling dicintainya ucapan zikir kepada Allah, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan oleh hambanya, zikir apa itu? Adalah kalimat yang terkumpul di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah. Paling dicintainya, sangat dicintainya ucapan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diucapkan. Dan kalimat itu sebenarnya lisan kita ini mudah mengucapkan. Ringan untuk diucapkan, ringan, tidak berat. Tidak harus bertenaga. Subhanallah, 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 subhanallah. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, kecuali keadaan kita berada di hammam, di kamar mandi, dalam keadaan kita ada di toilet. Selain itu, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bekerja, fokus dengan pekerjaannya. Kemudian sedang sepi, sedang tidak bekerja nyantai, maka yang utama itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 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 Jadi berzikir kepada Allah tidak hanya sesudah atau tidak hanya setelah salat 5 waktu saja membaca subhanallah 33 misalkan. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditambah dengan 1 kalimat tauhid. Tidak hanya itu. Di lain kesempatan, di lain waktu. Insyaallah. Apalagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, zikir ini akan menyelamatkan salah satu bentuk amal salih, amal yang baik, yang kalau kita lakukan akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, zikir itu akan menenangkan jiwa. Wahai saudara-saudaraku seagama, zikir itu akan membuat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu diantaranya akan Allah beri jaminan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kita hidup di dunia ini pingin jiwa ini tentram. Jiwa tentram. Salah satu penunjangnya kita bekerja agar dapat rizki. Walaupun kadang kita mendapatkan rizki yang banyak, kadang tidak tentram jiwa ini. Galau. Kadang kita mendapat rizki yang banyak, tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mendapatkan rizki yang banyak, tidak mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Mari, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan saya sampaikan ayat-ayatnya, dasar-dasarnya. Ini saya buka semua dari beberapa tafsir, fisik Al-Quranul Karim. Kemudian kitab, salah satu kitab zikir yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Saudara-saudaraku seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya selain itu zikir, selain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau karena itu kepanjangan, pilih salah satunya. Tadi sudah dicontohkan subhanallah. Kemudian kalau tidak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau tidak Allahu akbar. Kalau tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, afdhaluz zikri la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah.
kalimat ini. Kalimat ini ketika kita banyak berzikir, apalagi disempurnakan, sebagaimana tadi sudah dicontohkan, Masya Allah. Tadi disampaikan, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang ke-42 dalam surah Al-Ahzab ini, wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah bukrah di waktu pagi. Bukrah di waktu pagi. Ya, Abu Bakar itu bapaknya pagi hari, dini. Ya, Abu Bakar. Ya, disebut Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama aslinya. Nama aslinya sebagian riwayat menyebutkan Abdullah bin Abi Quhafa. Kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar. Bakrah. Jadi kalau berjanji misalkan dengan berbahasa Arab, besok bukrah. Iya, bukrah itu menunjukkan besok pagi. Ya, kalau bukan pagi, godan, besok. Iya. Tidak pagi. Iya. Tapi bukrah atau wa'asila di sini, ya, bukrah itu setelah sholat subuh, sebelum terbitnya matahari. Sebagaimana penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud adalah bukratan wa asila adalah waktu yang ditentukan. Yang dimaksud bukrah di sini adalah waktu pagi itu ba'da sholatil subuh, setelah masuk waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang sangat baik. Waktu yang sangat baik, yang sangat ditekankan. Makanya di sini bertasbihlah dan berzikir-zikir yang lain, bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Kemudian, ya, yang dimaksud wa asila di waktu sore ba'da asar, sampai sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Karena dalam surah At-Taha di ayat 130, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Di sini yang sangat jelas Allah menjelaskan sendiri di dalam surat Taha di ayat 130. Surat Taha di ayat 130. Wasabbih, dan sucikanlah Allah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari. Insyaallah. Jadi yang baik itu belum kita mulai bekerja itu, setelah subuh itu. Ya, manfaatkan waktu. Kalau andaikan membaca 100 saja, kalau saya membaca praktek itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, itu hanya cukup 10 menit saja. Itu tidak nyampe. Membacanya tidak cepat dan tidak lambat, tidak pelan. Seperti ini membacanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 10 menit. Insyaallah. Luar biasa. Ketika ini diresapi, berikut lisannya membaca, hatinya merenungi, mentadaburi, subhanallah, maha suci Allah. Dengan kesucian Allah sedikit pun tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada kehinaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang selayaknya, yang sepantasnya, yang sewajibnya untuk selalu disucikan, disanjung, dipuji. Maka dengan itu, subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang telah, segala puji bagi Allah. Lisan mengucapkan, lidah ini bisa bergerak, mata bisa melihat, pendengaran bisa mendengar.
bisa bernafas, dan kenikmatan-kenikmatan yang alhamdulillah. Insyaallah. Menangis saudara sekalian. Nangis. Ya coba sekali waktu kita mengasingkan diri ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita ingin tentram jiwanya, ingin tentram hatinya. Nanti saya sampaikan bahwa dengan zikir kepada Allah, Allah akan menenteramkan hatinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantaranya waktu yang baik. Kalau tidak membaca itu cukup, misalkan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali, itu 5 menit cuma. Kalimatani khafifatani bil lisan. 2 kalimat ini alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ini 2 kalimat ringan di lisan. Tetapi juga menyebabkan beratnya di timbangan pada yaumul qiyamah. Timbangan amal baik kita akan menjadi abot, akan menjadi berat. Dengan 2 kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dan Allah mencintai. 5 menit. Buktikan nanti. Buktikan. 5 menit dengan waktu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika main Instagram, Facebook, WA, itu jarang kalau kadang di atas 5 menit. Kadang. Mari kesempatan. Justru kita masih mumpung muda. Jangan nunggu masa tuanya. Insyaallah. Jadi 2 kalimat ini mudah diucapkan, ya, artinya ringan di lisan kita diucapkan, kemudian menyebabkan berat di timbangan, kemudian membuat cintanya Allah kepada kita. Insyaallah, tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam surah Ali Imran. Wadhkur rabbaka di ayat 41, surah yang ketiga, sama ayatnya. Al-Ahzab 41 cuma surahnya 33. Di Ali Imran ayatnya 41, surahnya yang ketiga. Tinggal kalau Al-Ahzab itu 33. Ali Imran surah yang ketiga ayatnya 41. Dari potongan ayat yang terakhir, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ingatlah kepada Tuhanmu katsira yang banyak. Bil 'ashyi di waktu sore, wal ibkar dan di waktu pagi. Manfaatkan sebaik-baiknya, gunakan. Ya, bagi yang sangat tidak sibuk dalam cari waktu paling tidak 15 menit paling tidak untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 15 menit Anda setelah subuh, gunakan 15 menit duduk. Artinya kalau orang di zaman dulu orang Jawa mengatakan gunakan untuk bertapa. Untuk mengasingkan diri. Ngasingkan diri bukan ke gua, bukan ke gunung. Di mana kita sholat berjamaah setelah subuh, gunakan 15 menit saja, insyaallah. Setelah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, astaghfirullah, atubu ilaih, astaghfirullah, atubu ilaih, astaghfirullah, atubu ilaih. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali tentang keutamaan istighfar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah yang kedua di ayat 152. Fadhkuruni 152 dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua.
Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, termasuk berzikirlah. Berzikir itu bagian dari mengingat Allah. Berzikir itu bagian dari mengingat Allah. Tidak mungkin kita 24 jam bekerja untuk mencari maisha penghidupan ini, tidak mungkin. 24 jam tidak mungkin. Kita masuknya bekerja jam berapa? Jam 7? Jam 8. Ya, batas akhir bekerja dalam siang hari zuhur, siang istirahat di som, insyaallah sampai sore jam 4, setengah 5. Oke. Masih ada waktu banyak. Kadang kita kalau telepon dengan sahabat, ya jarang sekali kadang kalau sampai kurang dari 2 menit itu jarang gitu kan. Kalau yang asik lagi curhat-curhatan itu kadang bisa di atas 30 menit. Iya. Ya. Mari sempatkan waktu. Apalagi yang bekerja shift malam. Itu biasanya lebih banyak waktu itu. Lebih banyak waktu, tidak seperti siang hari. Di shift malam itu banyak waktu. Dan orang yang berkunjung ke rumah sakit itu hampir ya lebih banyak di siang hari. Ya, daripada nonton yang tidak ada faedahnya. Sekarang lagi bola dunia ya. Kok tahu Ustadz? Ya ngikutilah perkembangan ini. Ya, kalau nggak ngikuti perkembangan. Nah? Nggak pegang-pegangan. Cuma informasinya Ustadz, di Eropa itu bola dunia sudah nggak ada lockdown Ustadz, itu kan. Oh ada bola dunia toh. Ya, jadi nunggu kadang. Wah itu kan kurang lebih 1 jam. Iya. Kalau istilah orang Jawa direwangi ora tidur, ora turu. Ya, diperjuangkan tidak tidur, diperjuangkan bikin kopi, makanan. Ini berzikir nggak ada perjuangannya. Pingin masuk lah. Pingin dapat gaji tidak bekerja, pingin dapat uang nggak bekerja, mana mungkin? Ya, ini Allah beri solusi dan solusinya jalan keluarnya, ya itu nggak berat. Manfaatkan waktu, ya. Tidak diperintah, perintahnya yang baik, yang utama bil asyi wal ibkar, perintahnya bil asyi wal ibkar. Di waktu sore dan pagi, di waktu pagi dan sore. Dan itu enggak berjam-jam. Manfaatkan untuk itu. Jamaah rahimani, mari kita yang punya Android, yang ada aplikasi Al-Qur'annya, dibuka surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 28. Ya, ayat 28. Mari kita buktikan. Ayat 28. Ayat 28 itu Allah jelaskan. Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan akan tenang qulubuhum, hati mereka, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, termasuk berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, ingatlah, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati ini akan tenang. Ini janji Allah. Saya hanya sebagai menyampaikan saja, menyampaikan. Kalau sudah tidak percaya dengan kitab suci Al-Qur'an ini sudah bukan masuk dalam definisi berakidah yang benar, sudah tidak termasuk. Maka Al-Quran harus diyakini sebenarnya. Orang-orang yang beriman
Dia akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah kata Allah, dengan mengingat Allah hatinya itu akan Saudara-saudaraku seagama, saudara-saudaraku yang aku cintai, dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia ini pengen tenang. Nyari duit, bekerja di harapan bunda ini pengen tenang hatinya. Pengen tenang. Agar tidak ada kegelisahan. Karena kalau tidak makan, nggak tenang hatinya. Yang punya istri tidak dinafkahi, tidak tenang hatinya. Maka inilah zikir, tidak berat, tidak perlu dana yang besar. Ya, insya Allah. Apalagi yang sedang piket, ya tenang sambil berzikir. Bapak TNI, masya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Tenang, ya. Tapi kalau yang sedang operasi hati-hati. Sedang belah, subhanallah, keliru nanti. Harus konsen dulu. Dilihat situasinya, masya Allah. Nih, yang kedua, itu yang pertama. Ya, yang pertama masih dalam surah yang ke-33, ya. Kalau tadi surah yang ke-13 di ayat 28 bahwa keutamaan berzikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Ayatnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini Allah yang berfirman. Yang kedua, dalam surah tadi Al-Ahzab, surah yang ke-33. 33, ayatnya 35. Tadi, kembali ke tadi. Ya. Ayatnya 35. Di akhir ayat di 35 akhir ayat itu, orang laki-laki yang berzikir kepada Allah, wanita-wanita yang berzikir kepada Allah. Di situ ada ayat yang pertama di awal ayat itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat. Ini وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dan orang laki-laki yang selalu berzikir kepada Allah katsira, yang banyak. وَالذَّاكِرَاتِ, dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah yang banyak. Setidak-tidaknya di pagi dan sore. Apa Allah janjikan? A'addallahu lahum. Di ayat itu jelaskan. A'addallahu lahum. Allah menyediakan, Allah menyiapkan bagi mereka. Apa ayatnya? Maghfiratan, pengampunan. Ini janji Allah. Pengampunan. Pengampunan Allah ini, masya Allah, saudara-saudaraku. Kalau kita hayati ayat ini, masya Allah, tidak perlu modal, kita akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setidak-tidaknya waktu 15 menit dengan istiqamah. Dan tidak hanya itu, Allah akan memberikan pahala yang besar, wa ajron azimah, bergandeng di ayatnya itu. Di 35 surah Al-Ahzab. Yang pertama akan mendapatkan ketentraman hati, yang kedua akan mendapat pengampunan, yang ketiga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Masya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Kita semua beraktivitas di dunia ini satu itu yang ingin didapatkan itu. Mari, banyak sebenarnya keutamaannya. Cuma kita ambil saja, ya tadi 1, 2, 3, 4, 5 saja.
Yang terakhir, orang senantiasa berzikir dengan istiqomah setidak-tidaknya di pagi, di waktu pagi dan sore, ya, Allah akan memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang pantas, kehidupan yang baik. Selain hatinya tentram, tapi kebutuhan hidupnya Allah akan cukupi. Mari kita buktikan apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-16. Surah yang ke-16 ayat 97. Surah yang ke-16 An-Nahl namanya, ayatnya 97. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Man amila salihah, man barang siapa amila yang beramal salihah yang baik. Zikir itu termasuk perbuatan yang baik, amalan yang baik. Siapa yang mengatakan zikir subhanallah subhanallah itu amalan buruk? Tidak. Man amila salihah, ini bagian dari orang yang melakukan, yang mengerjakan amal yang baik adalah zikir. Min zakarin, dari kalangan lelaki, au unsa, atau kalangan wanita. Wahwa, dan dia mukmin. Syaratnya mukmin. Apa maksudnya mukmin? Tidak menyekutukan Allah. Syaratnya tidak menyekutukan Allah. Kalau berdosa Ustaz, justru berdosa banyak berzikir. Terutama berzikir berkaitan dengan istighfar. Terutama berzikir dengan istighfar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang penting syaratnya dipenuhi, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat utamanya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya sungguh aku akan menghidupkan kepada orang yang berbuat baik, termasuk orang yang berzikir, hayatan thayyibah, di dunianya kehidupan thayyibah yang layak, kehidupan yang baik. Tidak perlu kaya raya yang menumpuk harta. Butuh ini, alhamdulillah ada solusinya. Butuh ini ada solusinya. Butuh ini ada solusinya. Insyaallah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan kepada kita. Mudah-mudahan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara zikir yang harus terpenuhi syarat utamanya adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah itu syarat utamanya. Karena wahwa mu'min. Karena orang syirik itu bukan mukmin. Mukmin itu ya meyakini sebenarnya kepada Allah dengan tidak melakukan perbuatan yang menyekutukan kepada Allah. Kalau dosa hal biasa, namanya manusia pasti melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang tidak berdosa? Ya. Kita ini bukan golongan malaikat. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Di dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66, di ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah menentang Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan kita juga bukan golongan syaitan yang sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan. Ada di antara yang hadir sama sekali tidak berbuat kebaikan? Mulai sejak lahir jelek terus kelakuannya. Maka kalau tidak berbuat baik itu namanya syaitan. Tapi jangan bilang lo syaitan lo. Makanya ada julukan. Padahal salahnya cuma di saat itu langsung ditunjuk dengan tangannya, syaitan lo gitu. Padahal syaitan itu sama sekali tidak berbuat kebaikan.
Tapi kalau sahabatnya ini kebaikannya 10, salahnya 1, jangan di setan loh. Bilangin, loh manusia. Itu. Jangan setan loh. Apalagi langsung bilang, temannya salah, iblis loh. Itu nemen itu kan. Itu julukan ya yang tidak baik itu diucapkan itu kan. Biasanya anak muda suka seperti itu kan. Ya lagi tidur, lagi istirahat, digoda, lagi asik-asiknya, bangun-bangun langsung dibilangin, setan loh, ganggu wong tidur gitu kan. Baru hanya ganggu itu, setan itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Jamaah rahimani, mari yang terakhir kajian materi ini di antara zikir yang baik adalah istighfar. Mari kita buktikan istighfar. Dalam surah Hud, surah yang ke-11. Surah yang ke-11. Ayatnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Ini perintah Allah. Wa anistaghfiru rabbakum, dan agar kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Kalian siapa? Kalian malaikat. Kalian siapa? Kalian manusia. Yang tidak pernah beristighfar itu hanya setan atau iblis. Jangan jin, karena jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam, yakni kafir. Maka kalau setan, ya jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berzikir. Kalau jin yang beriman, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum, agar kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Makanya istighfar yang baik itu tidak astagfirullah. Astagfirullah tidak hanya itu. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Minta ampun dan bertobat kepada Allah. Ini janji Allah di ayat ini. Perhatikan. Yumatti'akum mata'an hasana. Yumatti'akum, akan memberi kesenangan Allah kepada kalian, mata'an, pada kesenangan, hasanah yang baik. Sudah diterima taubatnya, Allah akan mengampuni, akan diberi kesenangan. Padahal cuma istighfar itu bagian dari zikir. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Insyaallah. Insyaallah kalau bertobat secara total warga Indonesia ini, penduduk Indonesia ini beristighfar kepada Allah, insyaallah COVID-nya hilang, insyaallah. Istighfar. Ini Allah akan memberikan kesenangan ila ajalin musamma. Masih ada di dalam surah Hud. Di dalam surah Hud di ayat 53. Masih di surat itu, tapi ayatnya beda. Ayatnya beda tentang istighfar. Wa ya qaumi, wahai qaumku. Ini Nabi Nuh mengatakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian. Di 53, di ayat 52. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengutus langit, akan menghujani dari langit alaikum, atas kalian, untuk kalian, midrara, dengan deras. Jadi kalau di zaman Nabi Nuh itu bertahun-tahun tidak hujan, kalau datang hujan itu senang apa? Susah? Senang. Ketika kita lagi seret rizkinya ini,
Hujan itu mendatangkan rizki, nikmat. Mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika susah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, atubilai, astaghfirullah, atubilai, astaghfirullah, atubilai. Astaghfirullah, atubilai, astaghfirullah. Bahkan diperintah beristighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih, tidak kurang dari 100 dalam sehari sema. Kalau istighfar seperti itu tadi, itu hanya 5 menit. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Hanya 5 menit. Iya, ngitung enggak usah pakai tasbih kelamaan. Pakai ruas-ruas jari saja. Ruas jari saja, 100. Dalam sehari semalam diusahakan kita selain sesudah sholat, diusahakan 100 kali. Antum, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, membaca Astaghfirullahalazim, itu insya Allah sama dengan saya membaca, itu paling lama 5 menit. Menitin ketika baca. Dari pertama sampai terakhir. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Berzikir enggak usah keras-keras karena ada mertuanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Wih. Anakku sudah hijrah. Yang mertua satunya yang perempuan, anakku sudah sadar. Sebelumnya mutar-mutar katanya. Enggak usah, tenang saja. Allah itu tidak tuli, jadi zikirnya dengan berqomat kamit saja. Tapi zikir itu jangan dibatin, jangan tidak berqomat kamit. Jangan dibatin. Jadi di qomat kamit lisannya. Astagfirullah, astagfirullah. Adapun mengingat Allah dengan merenung, mentadabburi itu hati. Tapi zikir itu harus berqomat kamit. Harus bergerak maksudnya kedua bibirnya. Demikian yang disampaikan. Sudah 3/4 jam. Ya. Materi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ini Dzulqa'dah. Berlipat ganda. Amalan apa saja yang kita lakukan, kebaikan apa saja yang kita lakukan, ini Allah lipat gandakan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah yang lebih mengetahui terhadap kebenaran semua. Saya menyampaikan, berusaha dengan ya penyampaian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ada sesi tanya jawab. Silahkan dibacakan, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berzikir kan baik. Apakah boleh kita berzikir secara berjamaah dan rutin setiap selesai sholat 5 waktunya? Zikir berjamaah rutin setiap selesai sholat berjamaah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku seagama, sebatas pengetahuan yang saya belajar, kurang lebih saya usia sekarang sudah 55 tahun, kelahiran 67, mau 55 ya. Sejak saya belajar di usia 10 tahun, berarti kurang lebih saya belajar kurang lebih yang benar-benar belajar ada 25 tahun. Tidak pernah dijumpai riwayat Rasulullah yang mempraktikkan secara langsung sesudah sholat zikir bersama-sama. Dan Khulafaur Rasyidin demikian. Ya. Namun dari kalangan ulama mutaakhirin, ulama di akhir-akhir ini. Ulama mutaakhirin. Ya. Dari Syafi'iyah, bukan Syafi'iyah, dari Syafi'iyah ada yang mempraktikkan hal itu. Saya belum menjumpai dalil yang berzikir secara jamaah sesudah sholat wajib yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin ya secara praktek beliau. Namun di kalangan ulama mutaakhirin
yaitu di kalangan dari Syafi'iyah, bukan Syafi'i, ada yang mempraktekkan begitu. Sehingga wallahu alam, karena saya tidak menjumpai dalil yang akurat, dalil yang valid, dalil yang sahih di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, saya tidak berani untuk menjawab boleh. Jadi jawaban saya tidak menjumpai praktek Rasulullah SAW setelah sholat wajib dalam riwayatnya, sebatas pengetahuan saya ini. Karena kitab masih banyak. Sebatas pengetahuan saya tidak menjumpai Rasulullah zikir berjamaah setelah sholat wajib. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jum'ah, wa idza quri'al Qur'an wa idza fa idza qudiyatis shalah, dalam salat Jum'ah, fa idza qudiyatis shalatu, ketika diselesaikan salat Jum'ah bagian dari salat wajib. Fa idza qudiyah, maka ketika diselesaikan salat mi yaumil Jum'ah, itu dari salat Jum'ah maksudnya. Fa idza qudiyas shalah fantashiru, bersebarlah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bersebarlah kalian. Ya, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan di muka bumi ini untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adapun ada saudara kita muslim yang mempraktikkan zikir berjamaah, tidak perlu kita mencacinya. Ya mungkin mempunyai dasar-dasar yang lain. Itu jawaban dari saya. Ya, karena saya belum sampai saat ini, saya sudah membuka di beberapa referensi tentang tata cara sholat Rasulullah dan berzikir Rasulullah SAW setelah sholat wajib, berzikir secara berjamaah. Saya belum pernah menjumpai riwayat yang sahih, bahkan riwayat dari kalangan sahabat tabi'in yang sahih mempraktikkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain yang di dalam masjid yang mau bertanya tentang zikir? Ya, dipersilakan. Manfaatkan waktunya. Ya, silakan dinikmati juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, saya bertanya tentang pertanyaan saya ini. Maaf sebelumnya tidak bagaimana kita. Yaitu pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam itu terhindar dari makan harta riba. Dan ada beberapa jenis riba yang harus kita ketahui. Terus awal pertanyaan saya tidak mengenal. Ya, ini dibacain dulu. Saya Pak Ustaz, apa perbedaan dari kalangan Syafi'iyah dengan kalangan Syafi'i? Iya. Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana, pertanyaan, supaya kita dalam keseharian ini terhindar dari makan barang yang dilarang dalam agama, yaitu adalah termasuk yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang riba. Ya, pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan barang riba. Jadi bukan hanya riba saja yang harus kita jaga, termasuk bergunjing, memfitnah. Ya, sekarang tidak makan riba, tapi tukang fitnah, tukang gunjing. Ya, itu. Jadi tidak hanya makan barang riba saja. Ya,
yang harus dihindari. Makanya salah satunya memohon kepada Allah, karena yang memberi kekuatan kita hakikatnya adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula itu tidak ada upadaya untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, kita upadaya untuk memfitnah, ya, dan perbuatan-perbuatan haram yang lain, bukan hanya masalah makanan. Termasuk mata jelalatan bila melihat lawan yang bukan miliknya, ya, bukan hanya riba saja. Ya, ini terhindar dari riba, tapi melihat lawan jenis yang bukan miliknya, dari pertama dinikmati dengan khusyuk, dari atas sampai bawah sama saja. Ya. Pertama berdoa, di antara doanya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 di ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa beramal yang baik, tardo, yang engkau ridha, cari nafkah yang halal, berbicara yang benar, bekerja selalu jujur. Itu berdoa dalam surah Al-Ahqaf, itu doanya. Ya Allah, itu minta bimbingan, atau bimbingan kepada Allah, doanya dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 di ayat 10. Ya, itu. Jadi di surah Al-Ahqaf di 46 di ayat 15 itu doa yang luar biasa. Yang usia 40 tahun itu sangat dianjurkan berdoa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya, dan agar aku bisa berbuat perbuatan apa saja, mencari nafkah, tarda, yang kau ridhai. Kita minta kepada Allah, karena yang menguatkan kita, diri kita adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi di ayat 10, surah yang ke-18 ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Rabb kami, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, semoga engkau beri kepada kami rahmat, Rabbana atina min ladunka, dari sisimu, rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kepada kami dari segala urusan, anugerahkan kepada kami dari dituntun kepada jalan yang dalam mencari nafkah, dalam bermuamalah. Yang kedua, kita ada upaya untuk menghindari, berusaha. Kan tadi bagaimana caranya? Maka di dalam surah Ar-Ra'd, insyaallah di ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang mau Kalau kerjaannya maling, profesinya tukang tipu, bagaimana supaya tidak jadi tukang tipu? Ia berhenti berusaha. Ya. Jadi kalau kan ada profesi sekarang, ya, buzzer yang namanya tukang fitnah itu kan, supaya menghindari itu, ia berhenti berusaha dirinya selain berdoa. Kita lapar. Bagaimana supaya kenyang? Minta kepada Allah. Ya Allah, kenyangkan saya. Setelah berdoa, berusaha cari nafkah, yakni cari makan. Ya Allah, kenyangkan saya, tapi tidur nggak usah. Ya enggak kenyang-kenyang. Buktikan saja.
Ya, buktikan saja. Yang bujang. Banyak yang bujang ya? Ya, duda itu termasuk Tidak, ya duda. Hanya golongan orang yang menyendiri. Golongan menyendiri. Apa bujang? Tidak, kalau bujang itu sama sekali tidak tersentuh dengan lawan jenisnya. Masih steril. Tapi kalau duda itu sudah hanya menyendiri. Minta, ya Allah berikan saya jodoh, tapi tidak ada ikhtiar. Tidak bilang sama temannya, tolong dong kalau ada tetangganya, ada saudaranya, informasikan. Saya seorang diri, ya keadaan pas-pasan. Ya berusaha. Namanya ada istilah hitab itu melamar, ada istilah ta'aruf, itu upaya, itu ikhtiar. Ya Allah berikan saya jodoh, diem, tidak pernah ngasih tahu saudaranya, temannya, sahabatnya, menang aja. Ya tidak bakal ketemu jodoh. Iya, sawah. Jadi ada upaya. Ada upaya. Ya. Jadi kalau mau hal itu bagaimana caranya itu? Selain berdoa ada upaya untuk kalau dia melakukan hal itu berhenti. Ya, kalau tidak terjerumus di situ jangan melakukan hal itu. Jadi kita persoalan bukan masalah riba saja. Keharaman-keharaman yang lain seperti contoh, tidak berbuat riba, tapi sama orang tua tidak perhatian, tidak, ya sama saja dosa besar. Padahal nafkah yang harus diberikan selain dirinya, ya selain untuk dirinya, itu nafkah terutama kepada kedua orang tua apabila orang tua sudah tidak produktif, tidak punya penghasilan. Bukan diri kita yang harus, orang tua dulu. Baru diri kita, baru istri, baru anak. Kita kan tidak, kita dulu yang kenyang. Baru kadang karena kalau nggak ada istri diomelin masalahnya. Ngapain dikasih sama mertuaku? Orang tua. Kita sudah tidak main dosa riba misalkan, tapi sama orang tua, ya hukukul walidain, dosa besar juga. Ya mari kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada kita semua dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada upaya. Adapun masuk ke situ, akui bahwa itu salah. Ketika melakukan kesalahan, akui itu salah dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban di luar tema. Bagaimana tadi pertanyaan yang terakhir? Ini yang terakhir karena sudah 20 menit sendiri. Apa-apa. Kalau saya betah-betah saja mau sampai menjelang maghrib. Tapi ya kebanyakan ilmu itu tidak baik juga. Ya, ilmunya sampai ke Bandar Lampung, pengamalannya baru di Gunung Sugi. Ilmunya sudah sampai ke Bandar. Ya, bertahap. Mudah-mudahan. Apa bedanya antara Syafi'i dan Syafi'iyah? Kalau Syafi'i itu komentar, pendapat, hujjah, dasar yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya bukan Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahirnya 150. Ya. Ya, 204 wafatnya. Itu Syafi'i. Ya. Jadi Syafi'i itu punya kitab sendiri. Punya Syafi'i sendiri. Contoh ini. Ini kan nanya bedanya. Bedanya Syafi'iyah dan Syafi'i. Di semua kitabnya Imam Syafi'i, kitab fikihnya namanya kitab induk besar namanya Al-Um. Di kitab salah satu, ini kitab aslinya Imam Syafi'i. Ya, kitab aslinya Imam Syafi'i. Kemudian kitab hadisnya salah satunya Musnad Asy-Syafi'i namanya. Hadis itu riwayat, yang meriwayatkan Rawahus Syafi'i, yang meriwayatkan pada hadis Syafi'i. Syafi'i ini hidupnya sebelum Imam Al-Bukhari.
Imam Al-Bukhari itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail. Bukhari itu nama bangsanya. Ya, Al-Bukhara. Muhammad bin Ismail Al-Bukhara. Ya. Kadang kita salah dalam penyebutan. Imam Syafi'i contoh. Imam Syafi'i dalam semua kitabnya, dalam semua ajarannya, dalam ucapan sholawat itu tidak mengajarkan ada kalimat Sayyidina. Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh diperiksa di kitabnya dan nanti kalau ketemu Sayyidina tunjukkan ke saya juga akan mengikuti insyaallah. Tapi saya punya kitabnya dan saya belajar tentang hal itu. Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Menganggap dirinya, menisbatkan dirinya pengikut Imam Syafi'i tapi tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Makanya di dalam salah satu kitab namanya Al-Fiqhu Madzahibul Arba, dalam salah satu kitab judulnya Al-Fiqhu Madzahibul Arba, waqalu, dan berkata mereka Asy-Syafi'iyah, dari kalangan Asy-Syafi'iyah, orang yang menisbatkan sebagai penganut pendapat yang cenderung dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, dia menambahi kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya fasih juga nyebutnya. Ya. Jadi antara Syafi'i, Imam Syafi'i tidak pernah di kitabnya ada redaksi Sayyidina, tapi Syafi'iyah ini bisa dengan Syafi'i jaraknya 300 tahun. Syafi'i sudah wafat 300 tahun. Namun kita tidak boleh mencelanya, mencacinya. Yang mau pakai tidak memakai Sayyidina, ya silakan. Yang mau pakai Sayyidina juga silakan. Ya. Tetapi kalau Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril tidak pakai Sayyidina. Ya. Ada sebagian dari kalangan Syafi'iyah itu sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Mursalin. Gustinya para utusan. Iya. Maka kita tidak perlu mencelanya. Jangan hanya gara-gara gitu kita berdebat, kita bermusuhan. Itu terlambat. Mari jangan kita di dalam beragama ini jangan banyak permusuhan karena kunut, karena Sayyidina, karena perbedaan pendapat. Selagi tidak hal yang prinsip. Ya, prinsip itu berkaitan masalah akidah. Ya. Kalau Allah bilang tidak satu, Allah begini. Ya, itu sudah prinsip masalah akidah. Ya. Nabi dianggapnya hadisnya, oh tidak, bisa salah Nabi. Hadis itu bisa seperti ini. Lah itu masalah akidah. Jadi itu yang merupakan hal yang prinsip yang kita tidak boleh istilahnya toleransi. Allah ya satu, Nabi ya satu, tidak boleh Nabi itu diganti dengan orang lain, khatamin nabiyyin. Jadi bedanya antara Syafi'i dan Syafi'iyah, kalau Syafi'iyah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi kalau Syafi'iyah para penganut yang belum tentu ketemu dengan Imam Syafi'i. Ya, walaupun Imam Syafi'i kadang tidak menjelaskan dengan konkret, hanya menerka, mengira-ngira, kira-kira pendapatnya Syafi'i seperti ini. Ini bagian dari Syafi'iyah. Tapi mereka juga punya rujukan yang tidak bisa kita serta-merta menyalahi mereka. Kalau kita mau pakai, ya seperti contoh, Imam Syafi'i di dalam riwayatnya semua hadisnya berwudu itu seluruh kepala. Di dalam hadisnya riwayat beliau
Di dalam fikihnya begitu, seperti ini. Mengusap kepala seperti ini. Sampai belakang, kemudian dikedepankan lagi, kemudian baru telinga. Ini riwayat beliau. Tapi beliau berpendapat, andaikan memakai serban. Itu kata beliau. Ya, memakai serban. Dalam kondisi bepergian, dalam kondisi dingin, mau ngelepas serbannya, maka boleh dimasukkan di dalam serbannya, sebagian tidak perlu ngelepas serban. Maka itu sudah cukup sah untuk membasuh kepala. Tapi kan sama orang Indonesia dipakai semua. Dalam kondisi apapun begini-begini aja. Bahkan begini-begini aja kan gitu kan. Jadi ya, kalau mengaji itu yang jelas gitu kan. Yang konkret. Tidak. Artinya dalam kondisi tertentu Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam riwayatnya mengikuti apa yang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah mengampuni atas dosa kita, dan Allah memberikan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup ini juga. Semoga Allah memberikan kepada keluarga kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Rumah Sakit Harapan Bunda beserta seluruh pimpinannya dan pemiliknya dan seluruh karyawannya, sehingga Allah melimpahkan rezeki lewat ikhtiar mencari nafkah lewat Harapan Bunda. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.